Ba'da azan asar, aku sampai juga di rumah. Kulihat suasana rumah sangat lengang. Tumben sekali, kemana ibu dan adik-adikku berada? Padahal pintu rumah dibiarkan terbuka begitu saja. Tin, tin. Murni langsung menyalakan klakson motornya, berharap ada respon dari penghuni rumah. Semoga saja ibu mau keluar dan menyambut kedatangan kami. Kalian sudah pulang, sapa ibu. Ia muncul dari balik pintu. Iya bu, maaf, tadi jalanan sedikit macet, jawab Murni cepat. Gimana lamarannya, Mit? Tanya ibu antusias. Ibu apaan sih? Anak baru sampai, bukannya disuruh masuk, malah ditanyain macem-macem. Protesku padanya. Iya, sini masuk. Kamu juga, Mur, masuk sini. Ibu bikinin minum dulu, ajaknya berusaha ramah. Makasih bu, jawabku dan Murni hampir bersamaan. Aku dan Murni bergegas masuk dan langsung menjatuhkan bobot tubuh ini di kursi tamu rumahku. Raut lelah jelas sekali terlihat pada wajah Murni, apalagi cuaca sedang terik seperti ini. Ini Mur, silakan diminum. Ini, ibu juga bikin mie rebus tadi, ucap ibu ramah. Makasih bu, repot-repot segala. Aku cobain ya, jawab Murni. Ia terlihat langsung menyeruput kuah mie rebus yang aromanya benar-benar menggugah selera. Gimana Mit, lamarannya keterima kan? Tanya ibu penasaran. Lagi nunggu kabar bu. Tadi bilangnya sih mau dikabarin. Ponselku tadi jatuh di jalan bu, ucapku tertunduk. Takut juga jika langsung kena omel sama ibu. Gimana bisa jatuh sih Mit? Terus ini nanti gimana kalau ada panggilan dari Solo itu? Tanya ibu. Nanti bakal dikabarin lewat ponsel Murni kok bu, ucapku meyakinkan. Beruntungnya ada Murni di sini, jadi ibu masih agak sedikit sungkan jika harus memarahiku di hadapan orang lain. Semoga saja ibu benar-benar bisa berubah. Ter. Bunyi getaran ponsel Murni jelas sekali terdengar. Ia bergegas mengambil dan memeriksa ponselnya. Ia tampak sekilas melirik arahku. Ada apa sih Mur? Ngelihat aku kayak gitu banget? Tanyaku penasaran. Ini baca, aku dapat pesan dari Solo tadi, pinta Murni. Ia langsung menyerahkan ponselnya padaku. Selamat sore Paramita, kami dari perusahaan Nakak mengharapkan kedatangan Anda besok Senin untuk mengikuti training. Mohon datang pagi berseragam hitam putih. Salam netral. Begitulah bunyi pesan di ponsel Murni, membuatku sontak senang bukan main. Ternyata harapanku untuk segera bekerja bisa terwujud. Ibu, teriakku. Ada apa sih Mit? Teriak-teriak. Ibu masih belum budek kali? Tanya ibu sedikit sinis. Aku diterima bu, besok Senin aku langsung training, ucapku girang bukan main. Alhamdulillah, aku ikut senang Mit, sahut Murni. Makasih Mur, ini semua juga berkatmu. Makasih banyak, kamu sudah mau menemaniku tadi, jawabku haru. Melihatku yang begitu senang, ibu hanya diam. Namun bisa kulihat ada sorot kebahagiaan dari sudut matanya. Semoga saja ini menjadi jalan terbaikku untuk mendapatkan rezeki. Bu, udah sore nih, aku pamit dulu ya, ucap Murni pada ibu. Kok buru-buru sih? Enggak nginep sini aja, jawab ibu kemudian. Lain kali aja deh bu, takut nanti dicariin bapak, balas Murni beralasan. Ya sudah, hati-hati ya di jalan. Ini ada pisang sedikit, kamu bawa pulang Gi,
ucap ibu. Ia menyerahkan kantong berisi pisang. Setelah kepergian Murni, ibu langsung terus menatap ke arahku, membuat nyaliku sedikit menciut. Apalagi selama ini ia begitu tidak menyukaiku. Mit, besok temani ibu ke pasar ya, pinta ibu padaku. Kok tumben bu, ngajak Mita segala? Emang mau belanja banyak ya? Tanyaku penasaran. Bukan begitu, lusa kan kamu udah berangkat ke Solo. Ibu akan belikan baju-baju yang layak buat kamu, biar kamu nanti enggak diejek teman-temanmu, tutur ibu. Jujur, aku cukup terkejut mendengar perkataan ibu. Memang sih selama ini bajuku sudah nampak lusuh dan hanya itu-itu saja. Ibarat kata dipakai, dicuci, lalu dipakai lagi. Ibu beneran? Tanya aku tergagap. Ya beneran dong. Masa ibu bohong sama kamu? Jawab ibu antusias. Alhamdulillah. Tapi enggak usah deh bu, aku pakai baju apa adanya saja. Mending uangnya aku tabung buat bekal besok lusa, tolakku kemudian. Udah gak apa-apa nak, hitung-hitung sebagai ucapan syukur ibu. Akhirnya kamu dapat pekerjaan. Besok ibu kasih uang bekal deh. Jangan khawatir, ucap ibu meyakinkanku. Bagai es yang mencair, senangnya hati ini bukan main. Andai saja ia dari dulu terus seperti ini, tentu hati ini akan merasa bahagia bukan main. Mita, kok kamu ngelamun sih? Ucap ibu menyadarkanku. Maaf bu, habisnya aku lagi senang sekali hari ini. Kebahagiaan sedang menyelimutiku, sahutku cepat. Jangan melamun, udah sore, sana buruan mandi, pinta ibu padaku. Aku bergegas pamit undur dan langsung mandi. Semoga saja ibu benar-benar berubah. Jangan sampai ia baik padaku karena hanya ada maunya saja. Sekarang aku tinggal mempersiapkan diri untuk berangkat besok lusa. Aku berharap di sana nanti aku bisa betah. Terlebih lagi jika ku ingat saat ibu memarahiku, menjadi semangat tersendiri untukku. Aku sendiri sebenarnya juga masih penasaran, klinik apa sebenarnya tempat kerjaku nanti. Mengapa tak ada tanda-tanda jika itu klinik kesehatan yang kemarin aku bayangkan? Memikirkan semua itu membuat mata ini lama-lama terpejam, membawaku ke alam mimpi indah. Hati manusia tak ada seorang pun yang bisa menerka dan menebaknya. Terkadang orang yang selalu kita anggap baik suatu saat juga berbuat jahat kepada kita. Begitupun sebaliknya, orang yang jahat tak selamanya akan jahat. Terkadang ada sisi baik yang sering kali muncul tanpa bisa kita duga. Aku sungguh tak menyangka jika ibu bisa berubah menjadi baik padaku. Pagi ini aku sangat bahagia sekali, mengingat hari ini ibu akan mengajakku ke toko membeli beberapa helai baju untukku. Tak biasanya ia bersikap baik seperti ini, tapi sungguh hati ini sangat bersyukur. Apalagi seharian kemarin aku tak mendengar lagi omelan yang keluar dari mulut ibu. Apakah ia benar-benar telah berubah menjadi baik padaku? Mita, teriak ibu memanggilku. Iya bu, sebentar, jawabku. Aku segera keluar dari kamar dan menemui ibu yang tengah duduk santai di depan TV. Kok belum siap-siap sih? Kita kan mau beli baju. Sana buruan, pinta ibu padaku. Iya bu, sabar. Aku ganti baju dulu ya, jawabku. Aku bergegas kembali ke kamar dan memakai baju terbaik yang aku punya selama ini. Aku sangat tidak sabar untuk membeli baju
Apalagi ibu yang membelikan baju. Sangat jarang sekali ia mau berbaik hati padaku. Tiap hari ada saja kesalahan yang kulakukan di matanya. Setelah mematut diri di depan cermin sederhana kamarku, aku tak lupa menyemprotkan parfum pada baju ini. Ya, meski tidak baru, tapi kalau harumkan akan membuat orang lain merasa nyaman dekat dengan kita. Bu, aku udah siap, ucapku saat tiba di dekat ibu. Nah, gini kan cantik. Kamu, Mit, yuk berangkat, ajaknya padaku. Iya, Bu, kita ke pasar saja ya, Bu, biar harganya bisa kita tawar, ucapku menimpali. Kita beli ke toko dong, biar dapat barang yang berkualitas. Sekalian kita beli ponsel buat kamu, sahut ibu antusias. Beli ponsel, Bu? Nggak usah deh, kan mahal, tolakku halus. Bukannya aku tak mau, tapi takut juga jika dibilang ngelunjak oleh ibu. Dibelikan baju dan ibu bersikap baik padaku saja, udah alhamdulillah sekali buatku. Apalagi ini dibelikan ponsel. Betapa senangnya hati ini. Ponsel itu penting banget, Mit. Apalagi kita kan bakal jarang bertemu. Makanya harus bisa komunikasi lewat ponsel. Tolong jangan ditolak pintanya padaku. Aku hanya tersenyum dan mengiyakan permintaan ibu. Semoga saja ibu benar-benar tulus berubah baik padaku. Aku berjanji tak akan mengecewakan beliau sedikit pun. Aku dan ibu akhirnya berangkat ke toko yang jaraknya lumayan jauh dari rumahku. Meski harus naik angkot sampai 2 kali, ibu terlihat begitu antusias. Senyum manis selalu tersungging di sudut bibirnya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya kami sampai juga di pusat pertokoan yang lumayan terkenal di daerahku. Ibu langsung menuntunku ke sebuah toko yang katanya langganan beliau sejak dulu. Mit, kita ke sana yuk. Harganya lebih murah dan barangnya bagus-bagus juga, ajak ibu padaku. Iya, Bu, aku ngikut maunya ibu aja, jawabku singkat. Bagaimana aku nggak mau ngikut beliau? Aku teramat asing dengan tempat ini. Maklum saja, aku terbilang jarang bisa masuk ke toko ini, bahkan bisa terhitung dengan jari. Sesampainya di dalam toko, ibu bergegas memilih aneka baju remaja kekinian yang katanya biar pas untukku pakai nanti. Aku hanya bisa diam dan mengikuti setiap gerak-geriknya. Ibu, mau cari apa? Ini anaknya ya? Tebak ibu pemilik toko. Iya nih, Jeng, mau nyariin baju yang pas untuk anakku, jawab ibu antusias. Tangannya begitu lihai, memilih setiap helai baju yang terpajang. Oh, iya Bu, silahkan dipilih. Semoga ada yang disukai ya, ucap pemilik toko antusias. Setelah cukup lama berkutat dengan aneka baju, ibu memilihkan 5 helai baju untukku. Katanya biar aku bisa berganti-ganti di tempat kerja nanti. Aku begitu bahagia, apalagi pemilik toko juga memberiku 2 potong baju sebagai hadiah untukku. Dengan senang hati, aku menerima pemberian itu. Selepas membeli baju, ibu bergegas mengajakku ke sebuah konter yang berada di samping toko. Di sini menyediakan ponsel baru dan juga bekas, layak pakai. Mit, ponselnya bekas saja, tak apa kan? Tanya ibu padaku. Iya Bu, yang penting bisa buat komunikasi kita dulu. Entar kalau aku udah punya uang, aku bakal beli sendiri kok, jawabku kemudian. Akhirnya
Setelah cukup lama memilih aneka ponsel, ibu membelikanku ponsel bekas yang masih layak untuk dipakai. Dari segi tampilannya pun aku juga suka, karena seperti milik teman-temanku. Semua yang aku butuhkan sudah aku dapat. Akhirnya kami kembali pulang ke rumah. Ya, meski harus naik angkot nyampe 2 kali, tak apalah. Tap, tap. Langkah kaki kami sampai juga di dalam rumah. Aku bergegas menjatuhkan bobot tubuh ini pada kursi tamu sederhana milik kami. Begitupun dengan ibu. Rasa lelah tergambar jelas pada raut wajahnya. Bu, makasih ya, udah mau membelikan semua ini buatku, ucapku pada ibu. Iya, sama-sama. Ini kan juga penting buatmu besok. Jangan sampai kamu malu memakai pakaian jadul yang kamu miliki selama ini, jawab ibu. Aku hanya bisa terdiam dan memaksakan bibir ini untuk tetap tersenyum. Benar juga kata ibu, banyak sekali bajuku yang sudah ketinggalan zaman. Aku jarang sekali dibelikan pakaian oleh ibu. Kalaupun beliau mau membelikan, pasti pakaian bekas pakai. Mit, klinik apa sih sebenarnya tempat kerjamu itu? Tanya ibu penasaran. Dek, aku hanya bisa terdiam, tak tahu harus jawab apa. Aku saja belum tahu pasti nantinya seperti apa kerjaanku. Sedangkan ibu, Mit, klinik apa sih sebenarnya tempat kerjamu itu? Tanya ibu penasaran. Dek, aku hanya bisa terdiam, tak tahu harus jawab apa. Aku saja belum tahu pasti nantinya seperti apa kerjaanku. Sedangkan ibu telah memberondongku dengan kerjaanku nanti. Mit, jawab dong, jangan diam saja, pinta ibu padaku. Kemarin kan belum dijelasin bu, jadi aku belum tahu pastinya, jawabku ragu. Bagaimana sih kamu ini Mit? Harusnya kamu tanya secara mendetail, jangan malah tak tahu apa-apa. Kalau salah kerja, kamu gak nyesel, seru ibu padaku. Benar juga apa yang dikatakan ibu. Aku harusnya tanya lebih detail dengan pekerjaanku nantinya. Bagaimanapun juga, ini juga menyangkut masa depanku nanti. Klinik apa sebenarnya tempat kerjaku ini? Bersambung.